Welcome to TikTok. Saya selalu menekankan pada prinsip sih sebenarnya. Small thing big impact kadang. Jadi aku selalu kayak aku nongkrong, aku harus lihat berita, lihat apa isu-isu apa ini yang kayak kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Personal brandingnya Mas Rio sendiri tuh menurut tuh penting nggak sih Mas? Kick people. Ganti-ganti dari kemarin. Kick people. Hari ini gue lagi ada di kantornya Insurgent barengan sama ini ada. Ada Mas Rio. Halo. Buat yang belum tahu, kita langsung aja kenalan dulu sama Mas Rio ya untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini. Boleh dikenalin Mas Rio ini sebagai apa di Insurgent biar kita mau tahu nih. Waduh. Perkenalkan nama saya Rio Hefrianto. Saya di Insurgent sebagai apa ya? Kalau sebenarnya mah CEO-nya sih. CEO ya. Ya, tapi dari founder juga. Terus tapi karena berawal dari ngedesain, motret, produksi, jualan, semua, jadi ya? awalnya semua segitu, jadi agak bingung kan. Tapi sekarang sudah mulai pelan-pelan dengan adanya tim sih, Sekarang dengan udah tim. punya tim ya. Iya. Jadi, lebih ke head yang paling head ya. Iya. Dengar-dengar Mas Rio ini bukan asli Bandung nih. Dari Iya, asli Kalimantan Barat, Pontianak. Kalimantan Barat Mas suaranya. Wih. Ada dua. Siapa dua? Nonton. Kalimantan Barat berarti ngawalin karir di Bandung tuh tahun berapa nih? Sebenarnya kalau merantau sendirinya itu 2009 sih. 2009 bulan April habis lulus sekolah. Tapi sebenarnya kakak sama abang tuh udah dari 95. Kakak tuh 96. Kakak tuh di FK 96 Unpad. Oh, jadi emang dari sebelumnya emang anggota keluarga udah ada yang duluan? Udah di Bandung. Waktu itu masih angkot kalau nggak salah 25 perak tuh Jatinangor. 25 perak? Iya beneran. Oke. Masih ngalamin tuh 9. Berarti kuliah di Bandung juga? Kuliah di Bandung 2009. Enggak, enggak. beda. Unisba. Oh, Unisba Ya. Universitas Islam Bandung. Oh, bukan. Balan Allah. sorry bercanda Unisbrai. Unisbrai. Berarti angkatan berapa nih? 2009. 2009. Oke, Unisba 2009. Psikologi ya. Iya. Baru ngomong kayaknya nggak ada yang banyak percaya soalnya banyak yang nggak percaya gitu. Tapi kayak dipikir-pikir ya kalau misalnya jurusan kuliah psikologi gitu. Terus kenapa sih memilih untuk berbisnis gitu? Dan dari sekian banyak kayak jenis bisnis gitu, kenapa sih Mas Rio sendiri memilih brand fashion gitu untuk dijalani gitu? Sebenarnya udah banyak dicoba sih sebenarnya, Mbak. Sebenarnya nggak langsung ke sini ya? Enggak, panjang sebenarnya. Oke. Sebenarnya awalnya bakatku butuh sih. Bakat. Jadi bakatku butuh. bukan karena jadi orang tua tuh bangkrut terakhir pokoknya mulai 2009 awal aku kuliah tuh udah mulai goyang lah. Kontraktor terakhir itu 2010 awal Maret lah itu udah ibu cuma sisa punya duit 500.000. Ibu ngomong kayak kita bagi dua ya 250. Nah itulah pengiriman terakhir dari ibu. Pengiriman uang terakhir. Ya. Padahal kondisi masih kuliah tuh ya berarti ya. Masih awal semester berapa itu ya? 2010 awal semester 3. Iya semester 3 ya. Semester berarti ya. 3-an. Dari situ harus berjuang sendiri di Bandung. Iya. Termasuk untuk bayar kuliah. Semua. Bayar kosan, bayar kuliah. Gitu. Jadi awalnya mengawali karir berbisnis nih karena keadaan. Awalnya motret sih. Motret. Motret. Awalnya udah punya gear kamera dulu. Punya saat itu punya 1000D itu waktu punya beli 2010-an lah. Beli kamera, akhirnya motret, ikut komunitas kampus sih sebenarnya. Dari SMA udah seneng motret. Di kampus ikut komunitas jepret namanya, terus kemudian banyak kenal, terus nongkrong di Lab Vkom. Iya, sampai ada salah satu dosen Vkom bilang, kok saya nggak pernah lihat kamu ya di kelas. Kamu kelas apa memang? Ya memang bukan. Saya psikologi, Pak. Oh alah. Karena saya tuh nongkrong lab foto, lab video, sama lab multimedia. Terus kalau emang
suka motret dari SMA, kenapa memilih psikologi? Karena kan kakak dokter Oke. gitu, jadi kayak tadinya suruh kedokteran, Oke. tapi karena saya takut darah ya, Oh. bahaya gitu. Jadi kata kakak, ya udah psikologi aja, dan nggak tahu tuh psikologi mau ngapain kan kuliahnya. Tapi Jadi kayak, dijalanin aja gitu. ya udahlah kuliah aja gitu. Tapi tetap apa ya, kayak melakukan hobi yang pada saat itu adalah motret gitu. Iya, akhirnya dari motret lah. Gitu ternyata. Awalnya nuhun doang, ada yang cap motret, nuhunnya Nuhun. gitu, dapat nasi goreng. Ah. Sampailah motret di sampai di 2014. 2014 nah dari kita tuh motret tuh bertiga tadinya. Nah, salah satu nih udah mulai bikin brand. Oh, dari Bikin grupis brand. bertiga tuh. Dia dulu bikin brand, bikin brand akhirnya. Fashion tuh. Fashion juga sampai ada sekarang gitu, Populine, Dayat. Oh, sama si Mas. Mas Ilham gitu. Jadi tuh aku Ahong Dayat motret dari 2010 itu. Oke. Weddingan kita. Oh, weddingan. Iya, weddingan sampai 2014. Dayat tuh karena dia editor mulai nyerah tuh. Singkat cerita dia mulai nyerah kayak, waduh kayaknya nggak bisa karena kan wedding kan cepet banget Iya, ya. bener, Maksudnya setor lagi. Sedangkan kalau ngedit kan harus Lama. ngikut percepatan motret kan. Nah di situ dia mulai motret. Nah mulai ngerasa kayak wah enak ya jualan, nggak harus bangun pagi. Oh. Karena kan anak muda kan permasalahan bangun pagi ya. Bangun Itu dalam kondisi masih kuliah ya? masih kuliah. Kalau saya memanfaatkan kuliahnya memaksimalkan waktu Oke. 7 tahun gitu. Karena waktu yang ya? dikasih harus kita manfaatkan. Oh gitu. Hebat banget. Iya Ngapain? gitu. Masuk aja susah, ngapain kalau Iya makanya. Anda tidak luhur. Waktunya lebih dari dimanfaatkan. Oke, sampai akhirnya kalau misalnya pas nyampe bikin Insurgen ini di tahun berapa tuh berarti? 2014 November. Oh, di 2014 itu. Kickfest pertama, trademark pertama. Trademark. Trademark 6 apa trademark 5 gitu ya. PVJ itu pertama kali ikut. Padahal sebelumnya tuh bikin dulu namanya Have brandnya. Sebelum Insurgen. Sebelum ngedesain ikut event sekali gagal, ada hutang. Oh gitu. Gagal. Itu tuh awal April Maretan lah 2014. Udah habis itu nyari temen lah buat ngebangun. Akhirnya waktu itu ada beberapa kita foundernya berlima ya. Oke. Berlima. Nah pas pertama Lookfest dulu Di TSM. TSM beres Jadi Lookfest. maksudnya tuh dari jalur ini ya, apa namanya? Beasiswa. Bukan beasiswa sih yang dulu. Bazar. Iya betul. Iya, Dari itu tuh hubungin. event terus tuh panjang eventnya. Jadi akhirnya dari beres Lookfest bubar, sisa aku Oke. sendiri. Yang sebelum Insurgen Dari ini ya? berlima, enggak Insurgen. Oh, Udah Insurgen. Berlima bubar, sisa sendiri. Akhirnya aku narik lagi temen jadi bertiga. Terus bubar lagi, sisalah berdua. Akhirnya sekarang sisa Berdua. nih sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, kita ngulik dikit deh. Nama Insurgen sendiri kan kalau diartikan itu pemberontak gitu ya. Waduh. Apa sih yang sebenarnya mau lu sampaikan Mas? Kita harus bakar-bakar Iya. lah. Wah. Nama Insurgen harus gitu. harus chaos semua. Kalau sih enggak. chaos gitu. Gitu. Itu Enggak apa sih yang sih. pengen sampaikan gitu loh. Sebenarnya jadi ada founder namanya Tony, salah satu founder itu kita deket banget dari bimbel sebenarnya. Oh, ini malah bukan teman sekolah, teman kuliah. Enggak, temen di Bandung bimbel. Kan aku nggak punya temen di Bandung. Di apa aja, Bro? Hah? DO. GO, belakang BC. Oh iya tahu. Ya kan? Iya, GO belakang BC. Oke. Kita Dari situ kita sering ngebahas hal-hal yang kayak isu-isu sosial, terus kayak mulai dari hal-hal kecil yang kita alamin sampai bahkan kayak kita pernah ngomong sampai kayak mengenai kayak pendidikan kayak gitu tuh kita tuh apa sih yang salah dan segala macam. Karena saat itu aku juga kritis ya, kalian kritik. iya gitulah. Jadi akhirnya karena pas aku dari Pontianak ke sini tuh culture shocknya jauh banget Pak. Bener. Dari pendidikan itu tuh kayak wow. Jadi kayak ada teman yang cerita tentang sekolahnya, kok sekolah gue nggak kayak gitu ya? Waktu dulu di sana. Iya, gitu ya. kayak di Pontianak sekolah gue nggak begini gitu. Kayak dari masalah tongkrongan, dari sekolahnya, dari apanya tuh jomplang Beda. banget lah. Nah kayak jadi kita suka ngebahas hal gitu oke. sampai hal-hal yang lebih banyak sebenarnya dari diri sih, dari diri aku kayak di kampus, di lingkungan sekitar kayak di Bandung tuh kan kayak apa ya?
budayanya tuh harus kumpul-kumpul lah. Benar. Ya kan? Paguyuban gitu. Iya, kalau Bandung tuh. Sedangkan kalau aku kan dari Pontianak atau di mana tuh, ketika aku nggak nyaman dengan satu lingkungan ya udah. Oh gitu. Lu nggak perlu harus maksain. bahkan bikin lu nggak nyaman Benar. gitu. Nah, awal tuh gua culture shock di situ gitu, kayak di Bandung kan walaupun lu nggak suka lu harus nongkrong bareng, harus apa yang penting. Kalau nggak ada teman. Iya, gitu. Akhir bahkan sampai di kuliah aja salah satu teman-teman bilang kayak gini. Pas kan aku sering nongkrong di Vkom. Jadi terus kayak pas di kelas, "Oh, lu masih inget jalan ke psikologi yuk?" Oh gitu, padahal emang ya gimana kalau Iya, ya karena kalau menurut aku kayak ketika lu nggak nyaman dengan sesuatu ya lu jangan gitu. Ngapain lu harus memaksakan diri lu dengan sesuatu hal yang nggak nyaman? Nah, disitulah mulai timbul menurut aku pemberontakan tuh di situ gitu. Karena ketika sesuatu yang membuat diri lu nggak nyaman, ya udah. ini berontak gitu ya. Iya, karena apa ya? Dahulu kan diri lu kesehatan mental mungkin sekarang orang udah mulai aware ya dengan hal itu ya. Ya, nah mungkin waktu itu kayak di psikologi mungkin aku juga karena waktu itu kita kan psikologi terbiasa diasah ya, empatinya kita tuh jadi kayak dari situlah inspirasi kenapa munculnya namanya insurgent itu adalah kalau rebel kan terlalu rada negatif banget ya. Itu negatif banget ya. Iya, makanya akhirnya kita milih itu waktu itu rebel atau insurgent gitu. Jadi insurgent itu sebenarnya segampang hal-hal kecil yang membuat diri lu nggak nyaman ya jangan lakuin gitu. Oke, berangkat dari situ ya. Iya. Berangkat dari seorang yang emang culture shock di Bandung, terus membiasakan diri, kok mau gini gitu. Iya. Terus. Nah, balik lagi nih, ngutip dari webnya Insurgent, ada pernyataannya Virgil Abloh kan, aku ingin mengubah dunia dan aku ingin terlibat di dalamnya. Nah itu, apakah spirit itu juga hadir gitu di Insurgent sendiri gitu, based on dari namanya atau dari kutipannya itu sendiri? Nah sebenarnya kita tuh mau sebenarnya sebuah perubahan tuh nggak mesti harus selalu besar sih. Oke. Karena saya selalu menekankan pada prinsip sih sebenarnya. Small thing big impact kadang kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan mungkin buat kita tuh kecil gitu. Betul. Tapi kita nggak pernah melihat bahwa ternyata buat orang lain atau buat lingkungan tuh dampaknya besar gitu. Ya itulah mencoba untuk sebuah perubahan yang lakukan apa ya? Kalau aku tuh sering kayak gini di jalan atau apa, lakukanlah hal yang kecil tapi menuju sebuah perubahan gitu. Oke. Kayak misal jalan biasa lewat mana, coba deh lihat yang lain, mungkin kita dapat sesuatu sudut pandang ya, melihat sebuah sudut pandang atau yang lain. Nah kayak ketiga perubahan itu tuh sebenarnya hal-hal kecil yang kita rubah itu tuh akan memberikan magnet-magnet lain buat orang lain gitu. Nah jadi lakukan itu biar, karena kita tuh sebenarnya kalau kita ngomong kayak kita harus melakukan suatu perubahan yang besar, maka kita harus ikut di dalam sesuatu yang besar. Enggak gitu. Kadang mulai dari diri sendiri, mulai dari apa yang ada, mulai dari hal yang kecil. Udah. Karena kalau kita mulai kayak gitu, kalau bisa sejuta orang yang berpikir sama kan, tergerak tuh semua ya, besar banget. Tanpa harus untuk dilihat, tanpa harus untuk diliput atau apapun, ya udah lakuin aja. Tapi mungkin dampaknya tuh akan kerasanya jangka panjang gitu. Berarti ini seru juga ya, menarik karena semua apa ya yang dijelasin sama Mas Rian itu selalu relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi apapun yang kayak problematik kecil ya udah lakuinnya dari daily activity kalian dan apapun itu gitu ya. Seru. Tadi balik lagi nih, sering ngobrol sama temen ngebahas masalah politik, isu sosial, dan di beberapa artikel Insurgent pun ada tuh membahas isu-isu seperti itu. Apakah akan terus seperti itu? Apa enggak nih? Ini cuma kayak akan terus mengangkat isu-isu seperti ini ya. Kenapa tuh memilih untuk mengangkat isu seperti itu? Sosial politik. Apa ya? Karena kalau nggak ada mau dan apa ya? Kadang setiap orang caranya penyampaian beda-beda aja sih. Karena kita penyampaiannya lewat ini aja, dari produk aja gitu. Nah, jadi berarti kayak bahasan-bahasan tentang isu-isu ini tuh bisa dituangkan melalui ya termasuk karya juga dong ya, dari produk gitu ya. Ya mungkin ya, tapi menurut saya kayak ya ini kita bersuaranya lewat sini aja. Bersuara, lebih bentuknya suara gitu ya. Message, benar-benar. Peran Mas Rio sendiri nih di Insurgent itu apa? Sejauh mana sih keterlibatannya sampai sekarang? Apakah kan ada tuh ya masih beberapa orang yang masih ngedesain produknya sendiri kah? Apakah itu dilakukan juga? Ngedesain masih. Cuman pelan-pelan mencoba lagi menurunkan design thinkingnya. Karena
apa ya, nggak tahu ya, orang mungkin bisa dari buat orang-orang lihat juga. Karena aku selalu bermulai dari nggak langsung duduk langsung ngedesain digital gitu. Jadi aku selalu kayak aku nongkrong, aku harus lihat berita, lihat apa, isu-isu apa ini yang kayak kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, ketika itu udah aku kumpulin, baru aku bisa baru memulai. Baru di scratch. Bisa jadi apa nih, bisa jadi apa. Nah, bagaimana nge-deliver message-nya dari produk gitu. Berarti itu salah satu proses kreatif yang dilakukan juga ya? Tapi aku juga senengnya karena diproduksi sama di itu sih, ngedesain sebenarnya. Karena jualannya sebenarnya enggak sih. Enggak. Kalau jualan enggak. Makanya aku kayak menyerahkan untuk yang jualan tuh kan salah satu tim kan. Maksudnya kayak ke Yudis itu, sok lu yang jualan ya gitu, karena aku lebih senangnya create itunya sih, kayak develop produk apa gitu-gitu sih. Kemarin nih. Iya, berarti semua proses kreatif ini tuh banyaknya dilakuin langsung sama Mas Rio sendiri ya? Atau ini selalu melibatkan tim kah semua, atau contohnya dari Mas Rio dulu aja gitu? Kadang aku tuh tipikal orangnya selalu validasi, orangnya nggak percaya dirian soalnya gitu. Jadi kayak aku punya pemikiran seperti ini nih, aku selalu validasi ke anak-anak gitu. Ke tim kreatif terutama kita brainstorming, ada dibantu juga sama director aku, ada Eki gitu. Jadi kita selalu ini gimana, aku selalu ngelemparin itu gitu ya. Tadi seru ya kalau misalnya lagi ingin bikin sesuatu tuh nggak harus dipatok harus bikin nih ada timeline tertentu kah, atau itu yang kita belum bisa nonton misalnya berita gitu. Ini bagus nih, kayaknya bisa di scratch. Yes. itu yang kita agak susah, kayak pengen gitu, kayak kita ada beberapa wholesale luar tuh kayak dia, kok kalian nggak bikin yang fall winter, summer dan lain-lain gitu, kayak anak-anak, dan kita selalu dapat masukan itu kan. Kita rilis itu kan nggak tentu karena desainernya nggak tentu juga. Itu dia. Betul. Desainernya juga nggak tentu karena apa ya? Kalau aku yang ngedesain tuh prosesnya nggak ngedesain langsung gitu, jadi kayak ngumpulin dulu ya. Makanya kayak sekarang karena butuh jualan, jadi kayak beberapa ada dibantu backup sama desainer kita. Tapi gitu. Ada ya desainer lain? Ada. Ya. Berarti bisa dibilang hampir semua proses kreatif yang dilakukan, terus abis itu Mas Rio masih ngedesain gitu, itu pencerminan diri sendiri nggak sih? Atau enggak juga gitu, emang ya udah aku suka. Kalau awal-awal sih banyak yang ngomong ya insurgennya Rio mah insurgen gitu. Itu dia. Jadi berarti personal brandingnya Mas Rio sendiri tuh menurut penting nggak sih Mas gitu kan? Enggak sih, aku itu gua gitu. Personal sendiri saya enggak sih. Enggak, ya? Karena sebenarnya tidak senang tampil sih sebenarnya. Ini karena Mas Yogi. Instagramnya dia di private sih. Oh, di private. Enggak naruh bio gitu. Waduh. Biarlah barang yang bersuara. Tapi kebanyakan gitu. Pada kenyataannya banyak juga ya yang bilang ini lu banget lu gitu ya. Ya, kalau secara offline ya. Gitu. Kadang juga ada orang-orang yang dulu pas offline tuh ada beberapa customer bahkan kita sampai ngobrol, sampai kayak Mas DM-an kita ngobrol, terus suka brainstorming kayak ini bagus nih sering ini. Jadi lebih deket gitu sama customer tuh sampai kayak di event tuh sampai ngobrol gitu. Gue tuh nyari Mas siapa sih yang punya, karena kan nggak pernah dulu mah ya masih malu banget lah tampil tuh. Oke, sekarang udah mulai terlatih lah ya. Tapi tetap sih gitu. Tetap aja ya. Tetap aja. Ada gitu malam-malam. Iya. Nah, di awal balik lagi nih kita throwback. Di awal rilis produk lah di si Insurgen sendiri pertama. Pernah nggak sih ragu atau mungkin kayak ada insecurity gitu ya, kayak duh produkku laku apa enggak ya? Soalnya nginget kan dari tadi proses itu panjang gitu. Pernah nggak sih ada sampai ragu? sekarang. Nah, itu dia. Sampai sekarang masih ragu gitu. Sekarang mah ya. Wah. Bener serius. Tanya anak-anak, gue selalu validasi kayak. Validasi setahun berapa ya? Iya. Astagfirullah. Enggak, maksudnya. Cuma berapa? Enggak. Maksudnya sampai sekarang tuh gue selalu validasi dan maksudnya kayak wah jauh lah. Maksudnya kayak dari apa yang gue pengen tuh masih jauh banget. Jauh. Masih jauh kayak masih 10%-an lah dari apa yang gue pengen Insurgen achieve gitu. Masih jauh karena sejujurnya kita tuh masih ngebenerin di dalam sih, kayak tim kita ngebenerin alur kerja, terus ngebenerin enaknya seperti apa ya, terus kayak ini customer masih ini nih, kita masih selalu customer oriented, masih kayak ngebenerin tim, terus kayak karena menurut kita akan ada saatnya di mana
kita naik secara media ya akan eksponensial gitu. Betul. Akan ada right time right place sih. Jadi takutnya sayangnya ketika nanti misalnya kita diliput media-media luar, amin. Makan sampai kayak itu kan takutnya dalamnya nggak siap kan sayang. Gitu. Jadi ketika saya tuh selalu untuk berapa langkah ke depan kayak misal dapat ke sini, habis itu apa, habis itu apa, habis itu apa, habis itu apa. Jadi semuanya udah langsung udah tahu gitu next lebih step ke stepnya. mikirin step-step ke depannya, Ya. beberapa langkah lebih dahulu Ya, lah ya. sebenarnya udah ada sih, cuman takutnya anak-anak ini nggak siap lari. Oke, jadi lebih baik kita ngurusin dulu deh yang Iya, sambil jalan dulu semuanya gitu. Selain desain nih yang kita highlight di Insurgent ini adalah kualitas produk. Jadi ada yang kayak digadang-gadang gitu ya, memiliki kualitas seperti Supreme dari mulai sizing, terus apa ya, treatment apa sih yang lo lakuin gitu mas dalam proses produksi Insurgent sampai kayak concern banget kayaknya sama hal-hal kayak gitu ya gitu. Sebenarnya gini sih, gua tuh memiliki bentuk badan yang tidak umum, Oke, kurus, tinggi. tapi tinggi. Iya kan? Oke. Nah, itu mulai berangkat dari situ dan memulai dari hal-hal itu sih. Maksudnya kayak semua pasti bermula dari gua. Anak-anak gua pasti tahu bahwa kayak sizing, kayak fitting, terus kayak material. Itu tuh selalu base-nya gua mungkin karena gua yang ini kan gitu. Jadi base-nya di gua. Jadi kayak fittingannya tuh pasti harus ngikutin gua. Oh, jadi dari fittingan pun ukurannya dari Mas Rio? Iya, jadi kalau barang dateng pun pasti gua yang pertama kali coba dan gua akan ambil satu, gua akan pastikan barang ini bagus itu. Gua tes cuci, gua tes pakai barbar. Jadi semua barang tuh kayak celana gua selalu dapat sampel, kaos gua sampel. Iya serius. Soalnya yang untuk mencoba ya? Iya, karena gua masih selalu tidak pede untuk hal itu gitu. Oke. Karena gue berpikir gini sih, kenapa kalau masalah kualitas, mungkin menurut beberapa orang harga Insurgent tuh murah kali ya. Tapi menurut gue kayak menurut gue beberapa orang tuh bahkan ada beli harus menabung gitu. Gue nggak mau memberikan hal kekecewaan untuk mereka gitu, kayak udah nabung. Pas dapet barangnya kecewa, pas berapa kali pakai barangnya udah nggak bisa dipakai, udah belel jadi baju tidur. Nah, gue nggak mau merasakan hal itu gitu karena jangan sampai orang-orang tuh merasakan hal itu gitu karena apa ya? Karena gue pernah susah makan gitu, jadi kayak pas dapet beli barang terus kayak padahal gue tuh nabung banget gitu. Padahal gue udah mau nih baju barang ini nih, Iya. ya pas nyampe udah, Ya. gitu kan kayak, ya, berarti ini maksudnya apa semua berawal tuh dari diri sendiri ya, yang unik di sini yang menarik gitu. Iya, nah akhirnya gue ketemu lah, maksudnya salah satunya Supreme, Stasi, akhirnya pas gue tau di Bandung tuh mbak, gue taunya di Bandung, ya kan di Pontianak kagak ada pak. Ada Supreme deh. Kagak tahu. Orang tontonan aja nonton lu inbox dahsyat. Kagak ada bacaan-bacanya Hypebeast mah nggak ada. Baru Gitu. kenal brand-brand luar tuh di Bandung. Jangankan brand luar Pak, musik. Musik gue tahu baru di Bandung. Buset ini musik apaan ya gue bilang. Di Pontianak ada apa? Hah? Di Pontianak Kan ada. itu dia, ya. Ungu. Itu kan musik kan? Iya kan bandnya beda Pak. Maksudnya kayak gue denger Arctic Monkey. Oh, oke. Gitu. Beda banget gitu. Oke, jadi bahkan kenal musik pun pas waktu datang ke Bandung, karena di sana gak banyak referensi mungkin Ya. ya, Ayo. betul gitu ya. Teman-teman daerah kita harus jangan mau ketinggalan. Iya. Karena daerah kayak Kalimantan, terutama Kalbar ya, gue ngerasanya kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Mungkin dulu ya sekarang kan gue udah lama banget gak pulang gitu. Iya, Jadi iya. kayak dulu tuh ngerasanya kayak ya bener-bener kayak main aja. Jadi gue berharap banyak lagi sebenarnya anak-anak daerah tuh banyak jago-jago mbak, mau dari musik, bener. mau dari kreatif. Mungkin mereka lebih ngulik ya. Iya, karena kurangnya tersorot media aja mungkin. Betul. Pengen kayak aktualisasi diri. Iya. Dan mungkin bisa dibilang kalau yang rantau tuh ya dia tuh kayak berjuang banget. Iya. Dia jauh dari kenyamanan. Iya, Nah, itu betul. poin penting juga sih. Nih, beberapa kali kita lihat Insurgent tuh collabs lah sama beberapa kolaborator gitu ya. Apa sih arti kolaborasi sendiri buat lu mas gitu? Kolaborator tuh menurut gua kita saling memberi apa ya?
memberi panggung sih, bahwa mengenalin satu sama lain sih sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya itu tuh gue juga agak bingung sih sebenarnya, karena gue tuh baru collab baru November kemarin Pak. Mbak, Baru banget. orang zaman collab tuh tahun berapa ya? 2000. Podcast ya. Enggak langsung Pak. Jadi pokok orang-orang tuh kayak hype tuh 2 tahun belakang. Iya, udah banyak banget di belakang. Nah, terus kayak lu kok gak mau collab sih gini-gini, wah sombong nih gak mau collab gini-gini segala macem. Nah, sedangkan gue tuh saat memenuhi produk untuk jualan aja tuh belum bisa saat itu gitu. Dan tim tuh belum mumpuni. Sebenarnya tuh udah ada yang pernah ngajak di tahun lalu, cuman ya tidak bisa mumpuni itu. Nah, akhirnya mulainya tuh di November langsung 4. Langsung ya. Jadi nggak bertahap dulu langsung jebret gitu. Akhir November itu Boom E-sport. E-sport. Abis itu DAL Jepang. Abis itu Waltz Wallet. Iya, Waltz. Yang terakhir yang podcast. Bisa. Gitu. Makanya Ini ya, sangat-sangat berbeda gitu ya marketnya ya. Iya. Kalian bisa dibilang tadi Mas Rio bilang kita berbagi panggung di situ ya. gitu. Oke, sekarang kita ngomongin brand-brand yang menginfluence Insurgent sendiri apa nih? Dari mulai brand luar sama brand lokal nih. Stasi. Stasi ya. Karena Stasi itu paling pertama yang maksudnya salah satu yang menginfluensi sebenarnya, kayak Stasi, terus Carhartt ya, Supreme ya, terus ada beberapa brand-brand Korea, brand-brand Jepang gitu kayak Needles, terus kayak ada beberapa brand-brand Korea sih sebenarnya yang maksudnya mereka tuh nggak banyak orang tahu gitu, gitu kayak yang bahkan bukan yang gede banget gitu ya. kayak apa ya itu namanya tuh ya, aduh, adalah itu salah satu pokok yang Nah, ya. ada. Jadi Nama brandnya Kohok. Apa sih yang biasanya dicari kalau lihat cari reference dari brand luar tuh? Poin pertama yang kayak nih misal gitu, gue suka Stasi dari ya sesimpel font dia gitu. Enggak, jadi awalnya seneng Stasi itu ketika jadi pas nyari tahu foundernya Supreme, Oke. Chef Jedia. Nah, ketika nyari tahu tuh ternyata ujungnya itu adalah Sound Stasi yang punya gitu, bahwa kan kayak Chef Jedia yang dari Supreme, Fucking Awesome, terus Noah tuh kan maksudnya mereka pecahan dari Stasi kan gitu. Bahwa nah itulah salah satu kayak membuat kayak wah ternyata keren ya perusahaannya, maksudnya kan kalau kita kan abis kerja di kita nggak boleh lu jangan bikin brand kayak gua ya, nah kayak gitu. Nah ini maksudnya jadi segede Supreme gitu, maksudnya Just Jebia yang store manajernya Stasi bisa keluar dan bisa segede gitu gitu. Bener. Nah maksudnya kayak wah dari situ sih maksudnya wah bagus nih, maksudnya kayak cari tahu di situ lah akhirnya baru nyari tahu di situ bahwa sebenarnya keren, Stasi itu keren, tapi nggak overprice, nggak overpriced, bisa menemukan di mana aja. Iya. Tapi bikin runway-nya Dior. Iya benar. Gitu, maksudnya dia masih bikin runway-nya Dior, masih kayak collab-collab yang gede-gede gitu kan, maksudnya kayak tapi harga bisa kok dibeli kayak gitu ya. Jadi nilai-nilai itu ya bahkan yang bisa bikin Mas Rio tuh kayak wah ini nih influence gitu ya, bukan dari sekedar looknya aja gitu. enggak Tapi apa yang ada di dalam mereka sendiri ya. Kita balik lagi nih, tadi kan ngomongin Insurgent sendiri banyak banget ikutan ya, seperti apa ya, bazar-bazar, event. Kita sendiri juga banyak taunya tuh jadi dari apa ya, event bazar yang dilakuin, yang ikut gitu. Nah, tanggapan Mas Rio sendiri terhadap event-event bazar clothing lokal sendiri buat sekarang tuh gimana? Sekarang nih Hari-hari inilah. Hari ini udah baru beres ini nih, pandemi gitu. Udah mulai banyak lagi. sebenarnya bagus sih sebenarnya, maksudnya anak-anak di kantor juga wah kangennya event-event, karena sebenarnya sejujurnya kita lahir di event. Betul. Tadi Kita juga cerita ya, lahir di event, besar di event. Jadi sebenarnya event tuh nggak hanya melulu apa ya, nggak hanya melulu jualan lah sebenarnya. Tapi ya targetnya tetap ada gitu. Tapi yang paling seneng tuh adalah ketika kita bisa ngobrol sama customer sih. Itu kayak lebih dekat sama pasar sendiri ya. Betul. Daripada misalnya udah kita sebatas jual-jual ya. Betul itu sih sebenarnya masih seru sih sebenarnya. Nah sayangnya kan
apa ya, yang pembatasan keramaian ini sih sebenarnya itu yang lumayan jadi kayak nggak se-boom biasanya. ya karena kan nggak nutup kan, kebanyakan betul. maksudnya nggak bisa nutup karena kan kita jualan butuh orang yang nggak boleh datang ya gimana kita jualan gitu. Bener. Siapa yang mau beli? Iya. Nah, pandangan kita ngomongin sekarang industri clothing-nya kali ya, di industri clothing lokal gitu. Pandangan lo Mas terhadap industri clothing yang sekarang dengan hadirnya e-commerce dan cenderung melekat dengan e-commerce harga murah gitu. Pandangan lo sendiri gimana, Mas? E-commerce harga murah gimana ya? Ya nggak Kalau masih ditanggapi nggak? kan nggak salah juga dong ya gitu kan, atau menurut lo tuh wah ini enggak sih, kalau menurut gua enggak gini gimana? Opini aja. Tanggapan sebenarnya ya kembali lagi gimana brand untuk bisa kreatif dalam menghadapi sih. Betul. Karena kalau fokus sama apa yang kita bisa kontrol sih kalau gua. Gitu sih Mbak. Maksudnya kayak kalau akhirnya dari salah satu nih, waduh ini bocoran lagi nih. Jadi Bocor. salah satu yang membuat apa ya? Membuat gua kayak bisa memanfaatkan e-commerce adalah kita bisa buat orang untuk force trial sih. Oke. Karena ketika dia coba, dia akan beli yang lain. Iya benar. Ini udah coba deh jadi banyak pilihan. Jadi yang murahnya beberapa produk lah. Tapi Insurgent sendiri tuh bukan brand yang dalam tanda kutip murah ya, secara harga gitu. Kalau di e-commerce dibanding yang Murah, Mbak. enggak ya, ada yang 200. 200 mah ya maksudnya. Jaket tuh 400 ya. Ya nggak nyampe puluhan lah hitungannya gitu. APP-nya mahal. Makanya. Nah itu dia gimana caranya lo mensiasati survive di tengah brand-brand tuh yang lain tuh harganya wah udah banting banget tuh kalau di e-commerce gitu Mas. Mensiasati gitu. Ya harus bisa lebih kreatif aja sih sebenarnya menghadapinya, sama ya karena apa ya, ujung-ujungnya bikin lo pantas aja sih diri lo gitu. Kembali lagi ke gua sih sebenarnya. Kayak maksudnya gua dulu pernah ya zaman-zaman pacaran lah ya kali ya. Maksudnya kayak kalau dari secara psikologis tuh kan kayak karena gua anak psikologi jadi berusaha untuk memantasi diri aja. Oke. Gitu kayak sebelum kita kan pernah gue kayak pengen nih angan-angan pengen kayak gini ya, pengen kayak gini atau punya pacar kayak gini, tapi kayak ya lu ngaca diri lu gimana gitu. Mawas diri gitu. Ya maksudnya tinggal apa yang bisa kita kontrol aja kan, maksudnya kayak gimana kita bikin brand ini ya wajar harganya segitu gitu, mahal murah kan relatif ya gitu. Tapi bakalan Cuman ada. ini adalah harga terbaik yang kita bisa Nah, berikan itu dia. sih. Poinnya tetap apa yang lo beli tuh bakalan sesuai kok gitu ya sama yang lo Itu bayar, berani gua gitu jamin. ya. Bisa dijamin kalau bisa. Kalau itu. Ya. Ada rencana lagi nggak sih kolaborasi itu atau rilis koleksi spesial lagi atau campaign dalam waktu dekat mungkin dari Surgeon sendiri? Prepare lebaran yang pasti ya. Momen ya. Momen ada beberapa band Oke. band Bocor. besar jangan Oh, mungkin. jangan. band Surprise ya. band terus mungkin apa ya, akan sedikit ada kolaborator tapi nantilah itu mah Nanti ya. kolaborator Berarti yang lain. ditungguin aja. Tapi yang udah dibocorin dikit ada band besar katanya gitu ya. Itu akan dekat-dekat Lebaran, dekat Lebaran. Oh enggak ya, after berarti After ya. Lebaran. Lebaran mah Mepet. jualan ya. Mepet. Jualan. Karena ini momen banget Iya. ya Idul Fitri. Nih pesan Banyak lo deh Mas. anak-anak banyak lahiran Oh iya. gitu. Jadi Tapi suka ada aja sih ya momen Iya. Lebaran puasa. Nih terakhir deh pesan lo Mas buat brand-brand baru atau misalnya orang-orang yang mau bikin brand gitu. Karena kan dari tadi kita udah banyak berbicaranya tuh soal apa ya, banyak petua-petua yang diberikan gitu. Karena dari sisi Mas Rionya sendiri tuh udah ini banget ya gitu, kuat banget karakternya. Ada pesan nggak gitu buat mungkin ada yang pengen mulai karir di dunia di industri yang sama gitu. mau memulai brand, mulailah dari apa yang dimiliki, mulailah dari apa yang bisa dilakukan, mulailah dari hal-hal yang kecil. Itu sih, karena
untuk memulai sesuatu itu, apalagi menjadi entrepreneur ya, kalau kita bicara entrepreneur, keterbatasan sebenarnya hanya di pikiran kita doang sih. Setuju banget. Itu aja. Karena mulailah dari hal yang kecil, mulai dari apa yang kita punya, mulailah dari sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini. Ya karena ya itu keterbatasan tuh kadang kita sendiri yang memborder itu. Apa yang memborder itu kita sendiri, pikiran kita sendiri sih sebenarnya. Oke, gila ya. Seru ya? Seru ya. Terima kasih Mas Rio Siap, atas Mbak. waktunya. Terima kasih juga Sama-sama. untuk people yang udah menonton. Kita banyak banget belajar dari Mas Rio nih ya. Dari kepercayaan diri, dari semua yang apa ya. Kita bisa ngambil sebuah apa ya, nilai berharga gitu ya. Bahwa semua yang dimulai itu harus dari diri sendiri dan melihat sekitar. Tapi yang pasti ini sudut pandang saya ya Sudut Mbak pandang ya. saya, iya, Jadi betul. Kan kita banyak- berbeda-beda banyak gitu. dapat Kadang inspirasi, orang-orang Mbak. kan kadang nggak beda-beda. Apa orang mah orang aja. Yang penting kita bisa dapat inspirasi dan banyak belajar banget. Oke. dari Mas Rio. Terima kasih Mas Rio buat Oke, waktunya. terima kasih, juga Mbak, buat sudah Insurgent. mampir-mampir. Semoga apa yang mau dilakukan dekat ini lancar-lancar. Amin, 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 amin. Semakin keren juga brandnya. Terima kasih People yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa kalau misalnya mau ada ide-ide mau collab apa, ngobrol sama siapa, kasih tahu komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Dadah.